Masih ingat dengan kasus korupsi EKTP? Ini adalah salah satu mega korupsi yang terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Perkenalkan, nama saya Arbiansyah Putra Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Bangka Belitung, ingin mengerjakan tugas video mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan topik pembahasan esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus EKTP, dalam kasus ini melibatkan banyak sekali pihak dari berbagai latar belakang. Salah satunya kita dapat menemui pihak yang ada di belakangnya, itu termasuk politisi. Dan kasus ini melibatkan kerugian negara hingga triliunan dan menyeret sejumlah pejabat tinggi negara di dalam politisi maupun instansi termasuk anggota DPR. Hingga penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti awal seperti dokumen, proyek, data transaksi keuangan, dan informasi dari saksi yang ditemukan cukup sebagai bukti permulaan. Inilah peran KPK dalam penyelidikan dan memulai kasus ini dengan melakukan penyelidikan tersebut. Dalam kasus EKTP, KPK melakukan penyelidikan intensif untuk membongkar praktik kolusi antara pihak swasta dan pejabat pemerintah. Dalam tuntutan dan persidangan, setelah berkas penyelidikan lengkap, Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan perkara ke pengadilan. Di tahap ini, KPK berharap sebagai penuntut menyajikan bukti-bukti dan argumen di depan hakim untuk membuktikan kesalahan para terdakwa. Kasus EKTP disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang bisa disebut dengan Tipikor, dan KPK berhasil menjerat beberapa tokoh penting ke penjara. Dalam pengembangan kasus ini, salah satu kekuatan KPK adalah kemampuannya untuk mengembangkan kasus. Dalam kasus EKTP, KPK tidak berhenti pada satu atau dua langkah tersebut, dan KPK tidak berhenti pada satu atau dua tersangka saja, melainkan terus melacak aliran dana dan peran pihak-pihak lain yang terlibat sehingga bisa menyeret lebih banyak pelaku ke meja hijau. Dalam peran KPK dalam pencegahan selain penindakan, KPK juga menggunakan kasus ini sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Kasus EKTP menjadi pelajaran penting untuk seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta mendorong penggunaan sistem elektronik yang lebih akuntabel untuk meminimalisir peluang korupsi di masa depan. Masih ingat dengan Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI? Ia disebut sebagai pihak dan berperan sentral dan mempengaruhi proses penganggaran proyek EKTP di DPR. Setia Novanto didakwa menerima uang dan barang mewah terkait proyek ini. Dalam kasus ini, Setia Novanto dijerat dengan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor pada dasarnya mengatur tentang setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah pasal utama yang menjerat Setia Novanto atas perannya dalam merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi EKTP pada tahun tersebut. Saya mempunyai solusi untuk mencegah agar kasus ini tidak menjadi terulang kembali. Dalam halnya perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Barang tersebut adalah salah satu akar masalahnya dalam kasus ini. Adanya lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa. Solusi untuk ini adalah memperketat transparansi dan akuntabel. Contoh, menerapkan sistem lelang elektronik, pengawasan publik yang kuat, peran audit independen. Ini menugaskan lembaga audit independen, bukan hanya lembaga internal, untuk mengaudit proses dan keuangan proyek-proyek bernilai besar. Audit ini harus dilakukan secara berkala dan hasilnya harus dipublikasikan biar transparan dan akuntabel. Berikut adalah contoh-contoh cuplikan video KPK maupun instansi lain dalam bekerja sama untuk dalam penyelidikan, pencegahan, dan penindakan kasus korupsi EKTP yang ada di negeri kita.